Assalamualaikum, tetap bersama kami, Kukar Tercinta. Semoga dalam keadaan sehat selalu kawan-kawan semua, saudara-saudara semua, sehingga kita bisa berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Video kali ini kita akan bahas tentang panen padi. Waktu panen padi yang ditunggu-tunggu oleh para petani kita, sejak dari pengolahan lahan, penyemaian, hingga perawatan tanaman padi, ditunggulah waktu yang tiba, yaitu panen padi. Secara umumnya, panen adalah pemungutan atau pemetikan hasil dari tanaman kita di sawah ataupun di ladang. Setelah proses pemetikan hasil padi ini, yang berikutnya akan kita lakukan pembersihan lahan, terus kemudian pengangkutan hasil panennya hingga pengemasan hasil panen ini. Kita tahu bahwa tanaman padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang besar, penting, sekaligus strategis. Pasalnya, padi merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat kita. Kali ini di depan kita proses pemanenan padi menggunakan alat perontok padi, yaitu thresher. Dalam usaha pertanian, thresher merupakan alat untuk merontokkan tanaman padi menjadi gabah. Alat ini merupakan alat bantu bagi tenaga kerja untuk memisahkan gabah dengan jeraminya, sehingga penggunaan pedal thresher menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen tanaman padi. Tentu penggunaan thresher ini akan mempercepat kinerja kita dalam pemisahan padi dari jeraminya dibandingkan para petani yang menggunakan alat yang sederhana seperti dipukul-pukul atau yang diinjek lainnya, akan memakan waktu yang lebih lama. Bisa dibilang penghemat tenaga kerja karena tak perlu lagi melibatkan kerja tangan para petani yang lainnya, dan hasilnya pun dalam pemisahannya pun nyaris tanpa ada kerusakan. Bisa dibilang lagi manfaatnya untuk menghemat biaya, menyiapkan ongkos untuk pemisahan bulir gabah secara manual. Dalam tindakan panen padi ini, pada awalnya kita akan pemotongan tanaman padi itu sendiri, kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu kita lakukan adalah perontokan padi ini, seperti yang kita lihat bersama. Setelah rontok terpisah dari jeraminya, padi dibungkus dengan karung dan dimuat dan diangkat ke dalam bak mobil. Setelah masuk dalam proses pengangkutan, berguna untuk memindahkan hasil tanaman padinya ke tujuan pemilik tanaman padi. Setelah proses perontokan, kemudian pengangkutan, yang berikutnya yang dilakukan oleh para petani pemilik padi ini yaitu proses pengeringan, karena pengeringan ini sangat diperlukan terutama untuk menjaga kualitas hasil tanaman padi itu sendiri. Setelah proses pengeringan itu sudah dilakukan, para petani melakukan tindakan berikutnya yaitu penyimpanan, yang mana merupakan tindakan untuk mempertahankan gabah atau beras agar dalam keadaan baik dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyimpanan hasil pengeringan padi atau beras, itu tidak boleh terjadi satu kesalahan. Jika terjadi, akibat yang ditimbulkan kalau salah dalam melakukan penyimpanan gabah atau beras, bisa terjadi tumbuhnya jamur, serangan serangga, kutu beras yang dapat menurunkan kualitas gabah itu sendiri. Dalam pengeringannya pun harus sempurna. Jika kita terlambat dalam pengeringannya karena musim hujan, bisa jadi gabah itu tumbuh keluar akarnya, sangat disayangkan.
tahap berikutnya, padi gabah ini sudah selesai pengeringannya, tinggal kita masuk ke proses penggilingan dan siap kita konsumsi. Setelah tahap panen ini selesai, kita tidak boleh lupa bahwa panen padi ini tidak luput dengan usaha pemerintah, karena pemerintah tidak akan pernah bosan memberi semangat kepada petani sebagai pejuang terdepan pertanian Indonesia. Karena merekalah pemerintah sadar bahwa ujung tombak ketahanan pangan nasional ada pada para petani padi kita. Kami berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemberdayaan dan pengawasan saja, tetapi juga mengantisipasi supaya harga gabah jangan sampai di tingkat para petani jatuh di bawah harga pembelian pemerintah, sehingga bisa merugikan para petani kita saat persediaan sedikit harganya melonjak, dan saat persediaannya banyak harganya turun. Oke, sedikit dari kami tentang hasil panen padi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe-nya teman-teman dan saudara-saudara. Assalamualaikum